Shalom dan selamat berbakti kepada seluruh jemaat Tuhan di seluruh paroki. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah sekali lagi bersama-sama dengan semua jemaat di gereja maupun dalam rumah kami sendiri bersama dengan keluarga kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Kiranya Kau mengurapi hamba-Mu dan perkataan hamba-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan itu akan diterima di dalam hati semua yang mendengarnya. Kuduskanlah hati dan kuduskanlah pikiran kami, agar firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk belajar kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kalender Anglican, pada hari ini kita sebenarnya memperingati bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan, atau kita lebih tepat lagi kalau hari ini kita menyambut hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil tema pada hari ini, pekerjaan Roh Kudus. Saya ambil teks pembacaan daripada Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Saya tidak membacakan petikan ini, namun kita akan melihat beberapa petikan satu demi satu yang kita akan bahas dan belajar bersama-sama. Namun sebelum itu saudara, saya sangat menarik perhatian kita di dalam ayat yang ke-7 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini. Firman Tuhan berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Nah, saudara, yang dimaksudkan oleh Yesus di sini ialah Roh Kudus Tuhan. Yesus berkata bahwa kalau dia tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Bayangkan saudara, kalau Yesus tidak terangkat di surga dan Yesus hidup sampai sekarang zaman ini, kira-kira apa yang terjadi kepada dunia ini, atau kira-kira apa yang terjadi kepada Yesus Kristus sendiri? Saya percaya tentunya Yesus adalah orang yang paling sibuk sekali di dalam dunia ini, karena dia harus memenuhi panggilan-panggilan berkhotbah di gereja-gereja di seluruh dunia. Kalau Yesus tidak terangkat ke surga, dan mungkin untuk pergi ke Silabukan barangkali itu kita harus menunggu 10 tahun mungkin lebih, kalau kita ingin mengundang Yesus sendiri datang ke gereja kita. Namun saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena melalui kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Dia menjanjikan penghibur, atau Dia menjanjikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Pribadi yang ketiga ini akan bekerja di seluruh dunia, termasuklah di gereja kita. Nah, pada hari ini saudara, kita belajar bersama-sama. Kira-kira apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus? Kita mau meneliti, belajar bersama-sama pekerjaan Roh Kudus yang Dia lakukan di bumi ini, di tengah-tengah kita semua, di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah jemaat kita. Nah, yang pertama dikatakan Roh Kudus itu sebagai Roh penghibur. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita." Nah, ayat yang ke-6 menyatakan bahwa Yesus mengetahui
bahwa murid-muridnya itu sedang berduka cita. Kira-kira apakah punca kedukaan atau apakah punca murid Yesus berduka cita? Nah, kita boleh melihat itu apabila kita membaca dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Saya baca firman Tuhan seperti ini. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ternyata saudara, di sini kita dapat lihat bahwa apabila Yesus berkata murid-muridnya ini sedang berduka di sini saya percaya melalui ayat ini ada bercampur dengan ketakutan. Karena Yesus berkata bahwa mereka akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, kata Yesus, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Makanya saudara, Yesus berkata bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ternyata saudara, pekerjaan Roh Kudus di sini dia memberikan penghiburan. Dan di dalam pembacaan kita, penghiburan yang diberikan Roh Kudus di sini itu bercakap tentang kekuatan untuk mengatasi ketakutan. Kekuatan untuk mengatasi perasaan duka atau bersedih yang dialami oleh murid-muridnya. Penghiburan di sini membawa maksud adalah penghiburan pada waktu mengalami penolakan. Penghiburan semasa lemah. Penghiburan semasa stres. Nah saudara, kita melihat sekarang ini ada ramai orang yang berusaha untuk mencari penghiburan di luar Tuhan. Ramai anak-anak muda yang coba untuk mencari penghiburan dengan terlibat dengan penagihan dada. Ada ramai orang yang suka untuk mencari penghiburan dengan masuk ke pusat-pusat perjudian, dengan melakukan hubungan secara terlarang. Dan itu dikatakan mereka melakukan itu karena mereka ingin supaya mencari penghiburan. Namun saudara, firman Tuhan berkata, penghiburan yang sebenar itu datang daripada Tuhan. Penghiburan yang sebenar datang daripada Roh Kudus. Dia akan mengatasi segala ketakutan. Dia akan mengatasi segala penolakan-penolakan dan kesedihan-kesedihan yang datang di dalam hati kita. Saudara, Roh Kudus itu selalu menghibur kita dengan nyanyian, dengan pujian yang kita nyanyikan setiap waktu, pada waktu kita bersedih, pada waktu kita berduka. Mari kita belajar untuk mengangkatkan pujian-pujian, mengangkatkan nyanyian kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita hanya perlu buka hati kita, saudara, untuk Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu bekerja, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita penghiburan di dalam seluruh kehidupan kita. Inilah yang Yesus katakan, karena murid-muridnya saudara mengalami rasa takut, murid-muridnya mengalami rasa gentar apabila Yesus berkata bahwa kamu akan dikucilkan dan ada orang yang membunuh kamu dan menganggap dia sedang membuat bakti kepada Allah. Maka Yesus berkata, jangan takut, Roh Kudus akan berikan penghiburan. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa penghiburan di sini sangat berkait rapat memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara sedang letih atau mungkin saudara sedang takut dengan keadaan yang ada di dunia ini dengan pandemi COVID-19 yang sampai sekarang sudah masuk tahun kedua, belum lagi berakhir. Namun saya mau supaya kita belajar bersama-sama. Mari kita izinkan Roh Kudus Tuhan itu bekerja memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Dan kata-kata ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita semua.
Yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang menginsafkan. Kalau saya baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, kalau saya baca petikan ini dalam bahasa Inggris, ada dua maksud lain, tapi berkaitan. Maksud yang pertama dalam terjemahan NIV berkata bahwa kalau ia datang, ia akan membuktikan kepada dunia. Manakala dalam terjemahan King James pula dia berkata bahwa kalau ia datang, ia akan menghukum dunia. Nah, saudara, ada 3 terjemahan di sini. Bahkan kalau kita melihat banyak terjemahan, mungkin maksudnya ada sedikit yang berbeza, tapi saya memiliki tujuan yang sama. Namun, saudara, pada pagi hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus itu dia bukan saja menginsafkan, tapi dia juga membuktikan kepada dunia dan dia menghukum dunia ini. Inilah yang Yesus coba sampaikan kepada murid-muridnya tentang peranan, tentang pekerjaan Roh Kudus pada waktu Yesus terangkat, dan Roh Kudus itulah yang akan bekerja di tengah-tengah murid-muridnya, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Saya mengambil ayat dalam terjemahan Indonesia, dia berkata, ia akan menginsafkan dunia. Dan 3 perkara yang dikatakan bahwa akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara, Yesus akan menginsafkan dunia ini akan dosa. Saudara, hanya orang yang memiliki dan dikuasai oleh Roh Kudus saja sadar bahwa dia berdosa dan dia memerlukan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dunia ini telah menolak Yesus. Tapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu berperanan untuk memberikan kesedaran, untuk memberikan keinsafan kepada orang-orang yang berdosa. Sungguh pun ada sesetengah orang yang keras hatinya. Namun saudara, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk membuka hati kita. Karena Roh Kudus itu memberikan kita kesedaran akan dosa kita. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, dan masih ada sedikit di dalam hati kita penyesalan akan kehidupan kita, akan dosa-dosa yang kita lakukan, percayalah saudara bahwa Roh Kudus itu masih aktif. Roh Kudus itu masih bekerja di dalam hati kita untuk memberikan keinsafan di dalam hati kita. Makanya saudara yang saya kasih, mari kita buka hati kita dan biarkan Roh Kudus Tuhan itu memberikan kita penyesalan, keinsafan untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kepercayaan yang begitu menolak tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ada ramai kepercayaan yang tidak percaya akan Tritunggal. Namun Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan memberikan keinsafan. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris dia akan membuktikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pergi kepada Bapa dan dia mengutus Roh Kudusnya. Itu bukan berarti saudara Tuhan kita ada 3 saudara. Namun disinilah yang Tuhan mau katakan. Tuhan Roh Kudus itu akan buktikan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Dan ini kebenaran yang tidak boleh disangkal. Ada ramai orang, bukan saja orang di luar, tapi orang yang di dalam gereja sendiri
menyangkal, menolak ketuhanan Yesus Kristus. Namun di sini saya mau supaya kita mari belajar bersama-sama bahwa Tuhan atau Roh Kudus Tuhan itu membuktikan, memberikan keinsafan tentang kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara dengar sini baik-baik. Melalui penyaliban Yesus, kebangkitan dan kenaikannya, iblis telah dikalahkan dan telah ditentukan untuk dihakimi. Dia telah kalah. Namun saudara, satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Roh Kudus dia akan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Bahkan dia akan menghukum, memberikan penghakiman kepada orang-orang yang menolak dia. Maksudnya apa saudara? Penghakiman itu pasti akan terjadi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membuktikan, Roh Kudus itu akan menginsafkan dan akan menghukum orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang menolak akan kebenaran akan firman Tuhan. Saudara, mari kita saat ini, saya mendorong sekali lagi saudara, kita buka hati kita untuk dijamah oleh Tuhan. Yang terakhir dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu bekerja sebagai roh kebenaran. Ayat yang ke-12 hingga 15 firman Tuhan berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Saudara yang saya kasih, Yesus berkatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Saudara, pengajaran yang Yesus ajar kepada murid-muridnya selama 3 tahun itu, saudara, belum cukup. Ada banyak hal yang murid-muridnya belum tahu. Ada banyak hal yang murid-muridnya perlu alami dan masih kurang mengerti. Namun Yesus berkata seperti ini, aku harus naik ke surga. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin murid-muridnya. Bahkan saya percaya juga Roh Kudus itulah yang akan memimpin saudara dan saya kepada seluruh kebenaran. Saudara yang saya kasihi, di dunia ini ada banyak penipuan terjadi. Maka itu saudara, roh kebenaran itu akan membuka, roh kebenaran itu akan menerangi hati kita. Untuk sesuatu perkara yang kita tidak faham, untuk sesuatu perkara yang kita kurang mengerti tentang hidup kekristenan kita, saya percaya saudara, sebagai jemaat saya juga dahulu pernah mengalami di mana saya tidak memahami itu dan saya tidak memahami ini saudara. Tapi bila kita berdoa kepada Roh Kudus, percayalah bahwa Roh Kudus itu, roh kebenaran itu akan menerangi hati kita dan akan membuatkan kita faham dan akan membuatkan kita mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga apabila Roh Kudus atau roh kebenaran itu memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, membuka dan menerangi hati kita, kita kan berkata seperti ini, oh seperti itu rupanya, oh seperti ini rupanya. Saudara, itu semua dimungkinkan hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang merupakan roh kebenaran yang akan menerangi hati kita. Saudara yang saya kasihi, saya teruskan firman Tuhan berkata, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu
apa yang diterimanya daripadaku. Saudara yang saya kasih, pekerjaan Roh Kudus itu selalunya dan seharusnya mempermuliakan Tuhan. Karena itu roh kebenaran. Saya tahu, saya yakin, percaya kadang-kadang roh iblis seringkali membuat penipuan, kuasa-kuasa setan seringkali membuat penipuan kepada umatnya, kepada jemaatnya, dan kadang-kadang seringkali ada orang tertipu dan berkata, oh ini pekerjaan Roh Kudus kah? Ini pekerjaan iblis. Karena lebih kurang sama saja. Tapi dengar sini baik-baik saudara. Menurut firman Tuhan ini, pekerjaan Roh Kudus itu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, ia akan mempermuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, ada 2 kali Tuhan berkata seperti ini. Dia akan memberitakan apa yang diterimanya daripadaku, daripada Yesus Kristus. Nah saudara, ini adalah roh kebenaran, Roh Kudus yang datang dari Tuhan. Dia akan menyingkapkan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia akan menyingkapkan segala yang salah itu dan diganti dengan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Dia akan menyingkapkan segala kekeliruan yang ada dalam hati dan dalam pikiran kita. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita buka hati kita. Roh Kudus itu dikatakan oleh firman Tuhan sebagai roh penghibur yang memberikan kekuatan pada waktu berduka cita, memberikan penghiburan bagi mereka yang bersedih. Belajar untuk kita bersama-sama sentiasalah menyanyikan pujian bagi Tuhan. Roh Kudus itu adalah roh yang menginsafkan, membuktikan dan menghukum dosa manusia. Saudara, Roh Kudus itu saudara adalah roh kebenaran. Ada banyak hal yang kita tidak fahami. Ada banyak hal yang tidak dapat Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Tapi Roh Kudus itu akan memberikan pencerahan, membuka dan menerangi hati kita. Maka itu saudara, mari saya mengajak kita semua. Bukalah hati kita sepenuhnya. Saudara, sekarang ini merupakan zaman Roh Kudus. Sekarang ini merupakan zaman anugerah. Roh Kudus bekerja di sana sini. Tapi kadang-kadang orang tidak memahami, orang tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus. Makanya kita belajar bahwa Roh Kudus itu roh kebenaran. Sesuatu yang benar itu pasti datang daripada Tuhan. Mari kita belajar saudara. Mari kita buka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya yakin, percaya saudara, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Pasti ada perubahan-perubahan di dalam hati kita, saudara. Saya yakin orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mengalami perubahan-perubahan hidup. Cara dia melayani, cara dia menyembah Tuhan, cara dia menjalani kehidupannya seharian, cara dia berdoa. Pasti ada perubahan bagi orang-orang yang mengizinkan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, di Minggu Pentakosta, pada hari kita memperingati pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu oleh Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita buka hati kita saudara, supaya hati kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa yang menguatkan kami. Mari Roh Kudus Engkau jamah hati kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau berkuasa dan mengambil alih seluruh kehidupan kami, perkataan kami, pikiran kami, bahkan tindakan kami. Sehingga hidup kami sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Meteraikanlah kebenaran firman Tuhan dalam hati kami, supaya bukan saya kami mendengar, tapi kami melakukannya.
Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, semoga Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita semua. Tuhan memberkati.